Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Salsabila Nurmalasari dengan NIM B05200052 beserta rekan saya Zaini Nur Afifah dengan NIM B05200060 akan menjelaskan materi mengenai riba. Simak baik-baik ya video ini supaya kalian lebih paham mengenai riba. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian riba. Dalam penjelasan materi ini, kami mengambil 3 jenis pengertian riba. Pengertian yang pertama yaitu secara bahasa. Riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan bertambah. Pengertian yang kedua yaitu secara terminologi fikih. Riba berarti tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa adanya imbalan tertentu. Dan pengertian yang ketiga yaitu menurut salah satu pendapat ulama yaitu Syekh Muhammad Abduh yang menjelaskan bahwasanya riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pembagian riba. Berdasarkan pendapat beberapa ulama, riba dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu riba nasi'ah. Riba ini merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah telah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Contoh dari riba nasi'ah adalah semisal ada seorang pedagang yang menjual berasnya 100 kg seharga 1 juta, akan tapi karena pembeli meminta pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian secara lunas, maka harga beras tersebut naik menjadi 1,2 juta. Adanya kenaikan harga sebesar 200.000 tersebutlah yang disebut sebagai bentuk riba nasi'ah. Yang kedua yaitu riba fadl. Riba fadl merupakan kegiatan jual beli dengan takaran yang berbeda. Sebagaimana syariat telah mengharamkan 6 barang yang digunakan dalam kegiatan tukar menukar apabila ukurannya berbeda. Adapun ke-6 barang tersebut yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Adapun contoh dari riba fadl adalah semisal ada 2 orang yang bersepakat menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas, maka kegiatan tersebut tergolong haram karena ukuran emas yang ditukarkan berbeda. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ancaman bagi perilaku riba. Ancaman bagi perilaku riba ini sangat mengerikan, baik yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Ancaman-ancaman tersebut yaitu, yang pertama, mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri. Maksudnya, berdirinya mereka seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang yang sedang mabuk. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka yang kekal. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila.
Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Ancaman yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Kemudian, ancaman yang ketiga yaitu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yang memberikannya, yang mencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Ancaman yang keempat yaitu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ancaman yang selanjutnya atau ancaman yang terakhir yaitu dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Hanzalah, beliau disebut dengan Ghasilul Malaikah karena jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada 36 perzinaan. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, dan Tabrani. Setelah kita membahas pengertian riba, pembagian riba, dan juga ancaman bagi perilaku riba itu sendiri, sekarang kita masuk ke pembahasan dampak riba dari segi ekonomi. Menurut Syafi'i Antonio, dampak negatif dari riba dalam ekonomi adalah dampak yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Kemudian, menurut Agustianto, dalam riba dan meta ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi itu ada 6. Yang pertama, menimbulkan krisis ekonomi. Jadi, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930. Sampai saat ini, akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga, telah membuka peluang kepada para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi atau bunga itu menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga real yang rendah ke negara yang tingkat bunga real yang lebih tinggi. Akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di mana tingkat bunga real relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga real di sini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi. Kemudian,
Dampak yang kedua yaitu kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin naik. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Data IMF atau International Monetary Fund atau data moneter internasional menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai saat ini. Yang ketiga, adanya suku bunga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan juga terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, maka produksi juga menurun. Dan jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Kemudian, dampak yang keempat yaitu suku bunga secara signifikan akan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Diyauddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu adalah kondisi sebuah asumsi klasik saat faktor-faktor lain selain faktor yang diperhatikan dianggap tak berubah. Contohnya, bila harga suatu barang itu meningkat, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta itu berkurang. Dampak yang kelima yaitu menjerumuskan negara berkembang kepada jebakan hutang yang dalam. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara yang berkembang kepada jebakan hutang yang dalam. Sehingga untuk membayar bunga saja mereka sangat kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Kemudian dampak yang terakhir yaitu dampak bunga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang sebesar inilah yang membuat APBN menjadi defisit setiap tahun. Seharusnya APBN dalam keadaan surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan. Dampak riba yang selanjutnya yaitu dari segi sosial kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha meminjam dan juga mengembalikan. Misalnya, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang tersebut nantinya mendapat keuntungan lebih dari 25%? Semua orang juga tahu bahwa apapun usaha yang dilakukan akan memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan juga gagal. Namun, tidak dengan riba. Dengan menetapkan riba, orang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti mendapatkan keuntungan. Dampak yang selanjutnya yaitu dari segi ketahanan perusahaan. Jika salah satu prinsip perusahaan adalah going concern atau perusahaan itu akan ada selamanya, maka perusahaan tersebut akan melewati berbagai kondisi ekonomi setiap waktunya, di mana cuaca kondisi ekonomi bisa sangat cerah dan bisa sangat ekstrim di waktu yang lain. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang punya daya tahanlah yang akan bertahan.
Menyadari akan keadaan tersebut, maka perusahaan akan senantiasa mencari cara dan skema bertahan dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi. Maka pertanyaannya adalah, seberapa jauhkah bunga berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan? Nah, permasalahan di atas sebenarnya tidak pernah terjadi kalau sistem ekonomi Islam diadopsi dalam sistem ekonomi negara. Karena nilai uang tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat bunga real. Sebab ekonomi Islam tidak mengenal sistem bunga atau riba. Inilah yang menyebabkan nilai uang dalam ekonomi tanpa bunga tidak mengalami volatilitas yang membahayakan. Di Indonesia, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Dana APBN Indonesia setiap tahun dikuras untuk kepentingan membayar bunga dalam jumlah yang besar, baik untuk bunga pinjaman luar negeri, terlebih untuk membayar bunga obligasi rekap kepada bank-bank sistem ribawi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sejarah perkembangan riba. Yang pertama, pada masa jahiliyah. Nah, bangsa Arab selalu meminjamkan pinjaman dalam waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi 2 kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis, sedangkan peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditor akan menentukan pula sejumlah dana tambahan yang sekarang menjadi utangnya. Sering terjadi di masa ini, Arab jahiliyah menjadi 2 kali lipatnya. Kejadian ini terus berulang-ulang sehingga para kreditor akan memperoleh berlipat-lipat ganda keuntungan dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Akibat dari utang terus-menerus tentu semakin bertambah keuntungannya. Dengan demikian, seluruh harta benda yang dimiliki oleh si peminjam akan habis untuk membayar hutang yang semula kecil. Kasus yang berbeda terdapat bahwa keluarga di Taif yang beranggotakan 4 orang laki-laki selalu meminjamkan dengan bunga kepada keluarga Mughirah di Makkah. Dalam kunjungan Nabi SAW ke Taif, keempat saudaranya ini memeluk agama Islam. Kemudian mereka menagih uang kepada keluarga Mughirah beserta bunganya. Namun keluarga Mughirah itu menolak untuk membayarnya dengan alasan dalam Islam melarang membungakan uang. Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Dengan persoalan itu, mereka berusaha mendatangkan seorang hakim yang bernama Attab bin Usaid, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai gubernur Makkah atas petunjuk Nabi. Untuk meredakan pertengkaran mereka, lalu gubernur menulis tentang perihal persoalan tersebut yang ditujukan kepada Nabi, sekaligus menyerahkan keputusannya kepadanya karena jumlah bunga yang ditimbulkan oleh hutang itu sangat besar. Sejarah perkembangan riba yang selanjutnya yaitu pada masa keislaman. Abu Ja'far dan Abu Ya'la menjelaskan dalam Musnad meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Akhnas, dari Ahmad Fudail, dari Al-Qalabi, dari Abi Shalih, dari Abu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ayat ini diturunkan pada Bani Amr bin Umair bin Auf dari Thaqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Ketika Bani Mughirah meminjamkan hutangan, ada unsur ribanya kepada orang-orang Thaqif. Tatkala Allah menaklukkan Mekah untuk Rasulnya, maka Allah membatalkan semua dari bentuk riba. Maka Bani Amr bin Umair dan Bani Mughirah datang kepada Attab bin Usaid, ia adalah gubernur di Makkah. Mughirah berkata, dengan sebab riba manusia menjadikan kami orang yang paling terhina, padahal hal itu saya lakukan kepada non-muslim. Kemudian Bani Amr bin Umar berkata, kami bersepakat bahwa kami telah melakukan riba. Lalu Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasul berserta dengan jawabannya. Dengan demikian, lahirnya riba tentu tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan umum di masyarakat Arab. Karena secara sosiokultural yang mempunyai jiwa berdagang dan selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Mekah, Madinah, Iran, dan juga Yaman. Ditambah mereka gemar meminjam-minjamkan uang.
Sebelum datangnya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, tentu saja mereka menggunakan hukum kebiasaan orang masyarakat Arab yang sudah ada. Kendati demikian, termasuk paman Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan pelaku praktek riba dari jenis nasi'ah, di mana oleh Muhammad Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dalam proyek sejarah ekonomi Arab mencatat bahwa riba itu telah lama berkembang biak dan sangat menjanjikan keuntungannya bagi para debitor atau peminjam kepada kreditor atau orang yang meminjam, di mana paman Rasul suka meminjam-minjamkan uang kepada para pelanggannya. Dengan demikian, berdasarkan Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, bahwa paman Rasul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu orang yang pertama kali memperkenalkan dan mempraktekkan sistem riba nasi'ah dalam sejarah ekonomi Arab. Imam Nawawi mengatakan, meskipun paman Rasul seorang muslim, karena pada saat itu belum terjadi Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, oleh sebab itu wajar jika belum ada syariat Islam, sehingga tampak jelas sistem perekonomian umat Islam pada saat itu belum terbentuk secara sistematis sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis sebutkan. Pada awalnya masa jahiliyah terjadi kerjasama antara paman Rasulullah dengan Khalid bin Walid. Keduanya saling memesan barang dengan memberikan riba kepada Bani Thaqif. Setelah itu, datanglah Islam memberhentikan keduanya karena dapat meraup keuntungan yang sangat besar dalam bentuk riba. Pada saat itulah, turunlah ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Secara detail, Muhammad bin Abu Zahra dan Ali Ash-Shabuni telah menguraikan secara detail dan terperinci. Banyak terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan riba baik secara harfiah maupun secara implisit. Namun, mayoritas Al-Quran menyebutnya dengan kata riba dan bentuk derivasinya. Sejarah tentu tidak bisa dipisahkan pada kebiasaan masyarakat Arab yang memiliki berdagang ataupun berniaga. Sejarah perkembangan riba selanjutnya yaitu keharaman ayat riba dan khamar itu turun secara bersamaan. Allah telah mengharamkan riba dalam Al-Quran sebagaimana keharamannya juga terdapat pada ayat keharaman khamar. Dalam hal ini di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat. Satu ayat diturunkan di Makkah dan selebihnya diturunkan di Madinah. Yang pertama, Allah telah menurunkan ayat di Makkah yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39 itu bersamaan dengan keharaman khamar yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 67. Yang kedua, Allah menurunkan ayat di Madinah yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 16 di mana Al-Quran mengisahkan perjalanan orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka riba, tetapi mereka tetap memakannya. Kemudian Allah mengazab mereka sebab kesalahan mereka. Nah, pada kesempatan yang beriringan, datanglah larangan yang kedua kalinya tentang keharaman khamar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, Allah menurunkan ayat di Madinah berupa larangan riba bagi pelaku kejahatan yang saling menambah-nambahkan hingga berlipat-lipat. Dan ini yang pernah ada di masa jahiliyah. Ini terdapat pada surat Ali Imran ayat 130. Dan ayat ini beriringan dengan datangnya keharaman riba, yaitu pada surat An-Nisa ayat 43. Ayat tersebut diturunkan hendak melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi, kedua ayat ini diturunkan untuk melarang dua hal, yaitu riba dan juga khamar. Keduanya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Yang terakhir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 bersamaan dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Keharaman kedua ayat yang diturunkan di Madinah karena memiliki spesifik yang berbeda baik pada riba maupun khamar,
Adapun riba, Allah melarang melipat gandakan keuntungan bagi yang berhutang. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278. Sedangkan khamar, Allah memerintahkan agar menjauhinya dalam setiap keadaan apapun. Itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sekian pembahasan materi riba yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton YouTube ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Dadah!